Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi kita sebagai salah satu partai yang juga akan mengikuti pilkada itu sudah mesti mendaftarkan mulai tanggal 27 insya Allah sampai 29. Jadi saya, Pak Hasto, Mas Prananda, semua tangannya encok. Jadi kalian kalau ndak menang, ya ada resiko. Sampai tiap malam saya kasih apa itu namanya? Dikasih balur-balur, di sininya dikasih koyok-koyok. Coba, padahal itu tuh Pak Andika nggak ada yang ngasih duit sama saya. Itulah PDI Perjuangan. Tadi saya tanya dengan Pak Hasto, kira-kira masih berapa? 40 ya? Ini ya, yang mesti ini. Terakhir karena ini gelombang ketiga. Alhamdulillah tadi telah ditayangkan dan tiap saya kasih penugasan saya bilang kalau di PDI Perjuangan ini harus tempur, mesti menang. Semuanya sih bilangnya siap Bu, menang Bu. Ya gampang kalau ngomong, nanti di lapangan deh. Hehe. Suka gitunya dulu. Saya suka pikirin ya. Kadang-kadang antara apa ya, keinginan dengan kenyataan itu suka jauh gitu loh. Padahal saya selalu bilang kamu tuh realistis, objektif sajalah. Makanya suruh turun ke bawah terus. Siapa yang belum turun ke bawah? Angkat tangan. Bukan, gitu aja susah banget. Artinya kan selalu harus begini loh. Saya tuh nggak pernah begitu loh. Saya dulu asal ada tugas. Saya dulu waktu tahun 86 begitu masuk partai langsung ditugasi untuk calon DPR toh. Iya tuh. Ya saya jalan-jalan aja. Akhirnya terus menang 3 kali. Padahal dapilnya saya berulang kali bilang satu provinsi loh, 35 kabupaten kota Jawa Tengah loh. Kok bisa ya? Itu karena tidak. Sekarang ini saya tadi bilang udah belum apa-apa punyanya, inginnya tuh zona nyaman terus. Berilusi terus, nggak mau bergerak. Jadi kalau kita perhatikan dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang gak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya gak mau lagi. Ya kalau konsisten aja. Kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan.
Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan Nabi, coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul enggak? Lo itu fair loh, ya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa apalagi mame daerah tebel-tebel itu. Ya pokoknya Jawa lah. Ada yang mau kawan. Saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu, terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis? Gue bilang, gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Cak! Iya lah, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu, kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu kontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Karena apa? Dengan dispute yang seperti itu rupanya karena ya berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu yang saya pernah seringkali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah karena perintah ketum nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngodain dia. Lah masa gitu. Jadi rakyat sekarang udah ngerti deh. Oh iya, terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian. Saya nggak bisa bayangkan loh hukum kalau dimainkan. Padahal kan ada hierarkinya. Itu yang harus nurut ya, apa boleh buat. Begitulah hukum Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kan muncul pergerakan dari civil society, banyak dari kalangan society minta bertemu dengan saya. Saya ngomong bahwa kenapa kok begini ya, karena begini. Para akademisi, para budayawan, seniman, dan tentunya sekarang saya perhatikan para mahasiswa. Saya masih merasa bersyukur. Akhirnya mahasiswa rupanya
apa ya, kalau mudeng bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, mengerti. Karena saya dulu waktu itu beberapa masih ketemu, saya masih panggil Mbak kan, Mbak, saya masih ingat loh situ ke Trisakti. Kamu masih ingat ya? Iya, saya kan juga di situ dengar pidatonya Mbak gitu. Jadi maksud saya apa? Jelek-jelek, saya itu tahu peristiwa waktu zaman mau reformasi itu loh. Tepuk tangan yang meriah kenapa ya? Melongo aja, nggak punya semangat. Iya, saya juga kan suka bilang loh, jangan wartawan tuh melongo aja deh. Punya hati nurani, punya ngerti nggak? Itu betul-betul loh, ternyata sulit loh sekarang. Apa karena sudah ada itu ya? Apa itu kalau ibu-ibu tuh diajari model-model tuh apa namanya? Jadi ketawa aja katanya, kalau tertawa tidak boleh liwat sampai sini. Ada teman saya itu Pak Pram, dia ketawa. Itu apa sih ya namanya? Terus aku pikir, lah kalau mulutnya kecil, ketawa segini kok nggak boleh ya? Terus dianggapnya imut-imut gitu. Ay, pusing saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang. Udah nggak usah lah, rileks aja. Orang banyak juga yang senang sama saya. Jadi kan waktu saya tuh pikir inget banget itu loh, apa itu namanya, DPR itu. Kan waktu itu juga saya liatin nih, keren juga di mahasiswa zaman segitu. Terus kemarin itu kan saya terus ngikuti ya. Jangan adik-adik pikir saya ibu nggak ngikutin loh. Terus enak aja ditangkap sampai 300-an. Terus mana dia orangnya? Ini itu saya suruh dia ngeliatin duluan gitu. Bener toh? Udah gitu yang lainnya terus juga datang juga gitu. Waduh, saya pikir enak aja duluan kita lah daripada mereka. Gawat. Nah kan akhirnya konstitusi ini kan dia iyalah mampu menembus benteng kekuasaan. Lah orang bener loh. Saya beribu-ribu terima kasih sama hakim-hakim MK masih punya nurani. Karena kalau baca pidato saya, itu kan saya suruh baca lagi. Yang waktu itu saya udah bilang, wah. Ini kalau MK itu yang saya buat, gitu. Waduh, nih new order baru, gitu. Iyalah, MK. Ngosok gitu. Tapi ini rupanya udah balik nih. Meskipun demikian, makanya kita tidak boleh terlena. Karena apa? Kenapa ya? Itu mungkin yang saya bilang Indonesia karena sudah tidak ada, katakan damai, tidak ada sengketa begitu. Jadi orang mulai merasa nyaman. Tapi nyamannya ada yang tidak benar. Jadi terus saya bilang ini masuknya ke zona nyaman. Sudah tidak mau lihat banyak masih orang yang susah, masih anak stunting. Nanti kalau Bu Airin cepat-cepat itu yang namanya Banten, kalau jadi situ, iya stunting kok pakai persen-persen. Stunting tuh ya nol. Sudah mengerti belum sih ibu-ibu itu sebetulnya kenapa heboh stunting? Saya berulang kali bilang, kalau itu hanya dalam pertumbuhan, jadi kerdil pendek. Ini aja saya pernah waktu Pak Andika jadi panglima, saya komplain, Dik, saya panggilnya Dik karena saya kenal beliau waktu itu baru mulai ini apa namanya deket-deket sama ini putrinya Pak Hendro Priyono. Iya, Mbak Heti. Jadi waktu itu Pak Hendro tuh
bilang gini, ini buka rahasia. Itu siapa sih gitu? Loh, kok saya yang ditanyain? Kan dulu Pak Hendro tuh bin saya kan. Kok saya yang ditanyain? Iya loh, deket-deket. Ya biarin aja, emangnya sih itu yang minta didekatin. Makanya mesti bayar loh benar ya. Akhirnya jadi juga. Jadi saya manggilnya Dika aja. Dik, gimana sih kamu Panglima malah nurunin ini tinggi badan? Tadinya 170, sekarang diturunin 160. Akibatnya itu, bayangin loh, stunting tuh bisa lebih. Tapi yang udah pasti, sudah pasti, tolong dicatat apa, IQ-nya rendah. Terus gimana regenerasi kita kalau anak bangsanya kena stunting, udah pendek, terus betul loh, mungkin nggak sampai 100 kali IQ, mungkin di bawah itu 80-an gitu. Aduh, mau ngajar gitu loh, makanya aduh udah deh 0 gitu. Ya asal cerewet aja itu Bu Airin. Saya ini kan dikenalnya cerewet. Udah selalu kalau nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Cerewet. Udah selalu kalau nggak seneng Ibu Mega itu kan udah perempuan kayak laki, cerewet. Saya seneng malah. Iya, daripada gini coba. Maaf dah, enggak dah. Saya dijadiin kiper aja kan, jengkel. Padahal saya pingin lari kan. Akhirnya ya itu namanya itu siasat. Nah apa? Begitu nangkep bola, saya dudukin. Karena perempuan gak ada yang berani ngambil dong. Nah menanglah saya. Dijadiin apa tuh? Kalau bek kanan atau apa atau gitu. Jadi bisa lari. Nah ini nih, gitu loh. Payah. Loh iya loh, kalau lihat ibu-ibu tuh saya gemes loh. Kayaknya dandan ya. Tapi isinya apa nggak tahu saya. Betul, sorry. Nanti kalau gini Ibu Mega menghina kami, ya iyalah. Lah kok nggak bisa drag gitu loh. Anak-anaknya pintar gitu. Iya. Semuanya jadi gitu, bukan narkobais gitu. Hai. Gimana sih kalian itu? Memang ibu-ibu tuh harusnya gitu loh. Gila lah, Indonesia mau jadiin apa? Makanya saya bilang apa? Sama Bung Karno. Kali dia ada nih, dengerin aku dia ketawa-ketawa. Kamu tuh masih aja cerewet. Karena ya saya bilang, mau dijadiin negara apa sih kita ini Pak? Aku bilang, kok kayak gini melulu? Ya enggak lah, saya nggak bisa. Kalau suruh nerima bahwa main aja, yang ini begini, yang itu begitu. Nah makanya saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan juga rakyatku yang kucintai dimanapun kalian berada, tolong dengar saya. Perenungan ini kontemplasi atas berbagai persoalan bangsa akhir ini menyimpulkan betapa sangat berbahayanya sistem hukum yang melupakan etika dan moral, terutama hati nurani. Nah, apalagi kalau sampai yang pimpinan negara itu pun sudah lupa diri. Sekiranya seluruh pemimpin menempatkan sikap kenegarawanan, berbagai krisis konstitusional dan kecurangan TSM itu terstruktur, sistematis, masif, tidak perlu terjadi. Saya suka pikir deh, orang yang tega melakukan TSM itu orang pengecut, tahu nggak? Tulis tuh gede-gede. Tidak punya karakter. Ya pengecut dong. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Ya saya nggak nerima dong. Masa nggak boleh? Ya boleh no. Karena saya kan orang merdeka loh.
bapak saya itu mengatakan, kalau kita merdeka maka bangsa kita adalah orang yang merdeka, dan saya orang yang merdeka. Jangan coba-coba ya, kalian mencari mau menjadikan saya target, saya lawan. Enak aja, emangnya siapa gue? Iya kan udah ada yang mikir-mikir, oh ini si cerewet ini mesti begini-begini. Aku pikir ini ku omongin supaya jangan, Ibu Mega kan pinternya juga berintimidasi. Coba, begitu besar loh energi bangsa yang terbuang, bener deh. Kita nih bisa lebih maju dari sekarang loh. Heran saya, sampai persoalan mendasar seperti kemiskinan ekstrim, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, kenaikan harga pangan, hingga KKN tidak terselesaikan. Sebenarnya yang diinginkan para pendiri bangsa itu apa toh? Belajar dari rendahnya etika dan moral tersebut. Jadi mereka itu sudah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Satu suka ngelihat, kalau lihat orang kayak duduk aja gini, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap, ini pasti orang pintar. Udah gitu aja aku. Iya, tapi coba bayangin kalau, aduh udah dah, gua tinggalin dah. Loh, kamu aja ketawa, bisa dibayangkan kan? Kalau yang berkarakter tuh kayak apa tadi saya contohkan, kalau yang memble itu kayak apa, belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Makin hari, iya loh, saya sering kan, namanya diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih coffee shop gitu kan, sekarang banyak ya, entah kafe-kafe opo gitu. Terus apa namanya, barista. Saya nggak suka kopi kan, apa sih barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu kan. Saya nggak pengopi. Ini bukan kopi ini bikinan saya sendiri. Terus saya lihat, kalau ngelihat gitu kan keren gitu kan, terus bersih gitu. Kalau yang lakinya tinggi, ganteng gitu kan, kalau perempuannya keren. Terus kalau saya dengerin berkicaunya, waduh, ini harapan nih dalam batin saya. Ini benar produk negeri gitu. Ya itu kalau umpamanya datang terus kumel gitu kan, kaosnya kali berhari-hari nggak diganti, aduh tak coret dah. Saya punya cucu sampai lupa, coba mesti dihitung dulu 7. Laki kayaknya 2, yang lain 5. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Semua udah jadi udah lulus berapa ya? Lulus 5. Gitu. Terus saya udah mulai nih, awas ya, panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deketin kamu keren apa bodoh. Benar loh, tak urusin dah. Ngapain biar keren tapi bodoh. Terus mereka nakal, bilangnya gini, apa milihnya bodoh tapi pintar gitu? Ya enggak juga deh. Hai, makanya enggak dah. Mau seorang Indonesia maunya makin hari makin jelek gitu loh. Kan mestinya keren gitu ya. Kan saya turunannya Bung Karno.
Jadi kan, iya dong, pinginnya keluargaku tuh keren-keren gitu, seneng deh. Terus saya sekarang udah punya cicit, kemarin ulang tahun 2 tahun, cantik, dan udah saya lihat matanya tuh tak gitu, IQ-nya tinggi nih. Nah, gitu dong. Itu orang Indonesia, saya lagi ngomongin bukan untuk menyenangkan, tapi itu nation and character building, tahu nggak? Itulah manusia Indonesia ke depan gitu loh, nggak lembek. Iya, ini kan yang selalu saya nggak ngerti ya. Ini mendesak banget loh, yang nation and character building. Yang saya sering tanyakan kepada para kiai yang tinggi-tinggi, sebetulnya apa toh bedanya? Karena saya suka bilang begini, saya sangat menghormati agama, tapi dalam kehidupan sosial, apakah itu tidak diperlukan pendidikan budi pekerti? Apa sih? Seperti saya, anak presiden loh. Bapak ibu saya mengajarkan selain beragama itu mengerti budi pekerti. Sebagai contoh, ibu saya, bapak saya selalu ngomong, kalau ada orang tua, kalau kamu mau liwat mesti agak bungkuk. Itu budaya bangsa. Kalau ketemu orang tua, kalau salaman kamu mesti nunduk cium tangan. Itu ada nggak ya? Coba mana ada kiai nggak omongin sama saya? Ada nggak ajaran agama sampai kayak gitu? Menurut saya nggak ada. Saya belum pernah tahu. Saya berbicara sama Buya Safei almarhum, rasanya dia ketawa. Kamu kalau udah ngomong pinter loh Mega. Ya iyalah. Masa saya mau ngomong sama Buya itu bodoh? Ya nggak berani lah aku. Beliau bilang itu sebuah hal yang sangat. Jadi dari sisi sosialnya, apakah sebagai orang Indonesia kita akan mendidik anak kita kalau berbicara sama orang tua? Itu kan saya lihat di Amerika, wah anak setelah kalau udah 17 tahun katanya dewasa, ketemu orang tuanya begini. Itukah sopan santun Indonesia? Yang tadi saya ngomongin terus, nation and character building. No, gitu loh. Kamu mau makan hamburger, mau makan spaghetti, mau makan apa? Saya buat cucu saya supaya go international. But, kamu mesti tahu sambal ulat, kamu mesti tahu makan pete, kamu mesti tahu makan jengkol. Kan bau gitu. Ya kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Supaya kamu tahu itu adalah makanan daerah. Itu apa? Itu kebangsaan kita. Wartawan tulis. Tahu nggak? Mana ada orang asing aja teman saya malah sekarang, Mega, kalau kamu ini kirimi aku ini dong rendang pete. Aku pikir kok ada rendang pete ya? Saya belum pernah tahu. Iya biarin aja masukin pete. Mabok dia kesenangan. Coba deh bayangin itu saya ngajarin lu. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir kritis, inspiratif, dialektis. Kenapa? Saya lihat kadang-kadang sekarang, maaf banget saya ini di BRIN, 8.144 loh orang pinter, scientist, researcher. Bayangin loh, yang gak ada kreativitasnya, kumaha tuh? Ya bayangin, kan mestinya lo seperti saya, kalau ditanya, emangnya dipikir saya hanya politik, kayak enggak. Makanya tadi Pak Hasto bilang, ini, kan aku bilang, tok bagus banget ini. Inilah Indonesia Raya kita, tok biarin aja gak usah dicopot, supaya tahu. Belum tentu loh negara lain punya nih pohon kayak gini. Ditebangin hanya karena duit. Apalagi nih. Terus hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak dilakukan.
kesemuanya berpijak pada Pancasila, berbagai persoalan primordial, radikalisme, dan SARA terus terjadi akibat ketidakpahaman terhadap falsafah sila persatuan Indonesia. Dengan falsafah ini Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia itu dibangun untuk semua, semua untuk semua, one for all for one. Nanti kalau itu toh ketemu anak-anak muda, suruh dia ngomong one for all for one gitu, supaya nggak melempem gitu. Iya, bener deh, aku ngelihat anak-anak sekarang, sorry ya, atau kumaha ini ya, untuk memasukkan dedication of life. Jadi bukannya Bung Karno, kita boleh punya dedication of life, itu loh. Jadi kan gimana ya? Jadi prinsip ini harus diingat. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi bukannya hanya sementara orang yang paria, yang orang di bawah, sebetulnya haknya sama. Oleh sebab itu kita perlu menolong mereka, gitu loh. Makanya saya sudah bilang, kali ini saya nggak mau yang namanya setiap nanti orang. Saya bilang sama Presiden, ini lucu deh, perlu namanya aturan. Masa yang namanya visi misi itu dari Presiden sampai kepala desa suruh bikin? Ayo, bener apa enggak? Lah kan gimana? Presidennya mau dituruti oleh siapa? Ayo, kepala desanya nggak tahu piye. Makanya saya bilang no, karena nggak ada. Dulu saya ingin MPR itu menjadi kembali yang tertinggi, tapi gitu saya nggak disetujui. Saya sendiri nggak ngerti kenapa nggak disetujui. Karena maksud saya ya seperti gini nih, lah masa toh ya visi itu ya visinya kebangsaan. Makanya saya bilang enggak deh, kita yang bikin. Kalau lo mau jadi PDI Perjuangan, kita yang bikin, supaya setiap daerah bisa bertemu karena visinya sama, tinggal berbeda. Yang namanya daerahnya, yang sana sumber airnya banyak, yang ini kering, yang sana ternyata tidak ada potensinya, yang ini ternyata potensinya melimpah, gitu. Sekarang itu terjadi namanya egois. Nggak ada kalau saya nanya. Kadang-kadang gagap-gagap batin saya. Dulu ada toh ya, apa masih apa enggak toh? Apa itu? Asosiasi apa itu namanya? Apa gubernur po gitu loh, kepala daerah atau apa masih ada nggak sih ya? Lah iya, terus apa kerjanya? Nggak ada. Saya pikir kan mestinya pertemuannya apa piye. Saya nggak pernah dengar tuh. Lah untuk apa? Padahal ini kan republik, itu liatin loh kamu. Jatuh cinta lah sama ini, tuh peta itu pasang di tempatmu. Nanti saya suruh loh di kantor-kantor, kalau kamu dari PDI Perjuangan, kusuruh pasang kayak ginian. Lah, tepuk tangannya aja nggak meriah. Padahal ini tanah air, Bu. Kebayang nggak kalau orang nggak punya tanah air kayak Palestina sekarang, sampai untuk punya namanya tanah air, berani bertempur melawan kekuatan yang seperti itu? Berapa banyak yang sudah meninggal? Mana pikiranmu? Enak aja untuk nepok ginian aja nggak mau. Bener loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo. Masa mau kamu lupakan? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong,
saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Betul. Cari deh, lihat. Kalau nanti saya panggil lo jangan gemeter, suruh mana Dobo. Langsung kalau tahu. Emang nggak ada di situ. Bayangkan, karena segini, sekacang, saya udah pergi ke situ. Alhamdulillah. Ya Pak, karena kecintaan pada negeri ini saya hanya mau lihat juga sampai yang jauh-jauh, yang entah-entah kemana. Kalian apa udah pernah gitu? Sombong banget, gitu loh, iya. Ya bagaimana mau tahu Pancasila yang udah dibilangin Bung Karno, one for all for one. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya laporan. Saya udah tahu loh, Republik Indonesia ini dari tempat-tempat yang kota sampai pelosok-pelosok. Yang paling gak enak kalau pergi itu kemana? Ke bagian timur. Iya, daripada kalian ke luar negeri, saya sampai ngomong itu yang DPR tuh, mbok ya ada apa kunjungan kerja, mbok pergilah, perginya ya gitu kemana kayak di ini, enggak selalu luar negeri, Nah ini saya ulang toh. Ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo. Lo kok terus kita di TSM. Betul apa enggak? Nah lihat, diem toh. Betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh kongres partai, nggak abal-abal. Kalau kalian nggak setuju, rakyatku setuju. Ingat, jangan dipikir kalian ini elitis gitu loh. Saya ini yang milih sopo sampai akar bawah, akar rumput. Ini aja saya disuruh lagi. Nah itu kan terus ada yang bilang, oh karena mau diperpanjang itu menyalahi hukum. Hukum mana? Ini ada Pak Lauli. Kalau dia nggak mau bersuara, gua pecat dia. Lo ya hukum mana? Orang setiap partai itu ADART-nya berbeda. Betul apa tidak Pak Lauli? Yang keras. Tuh. Jadi kan nggak bisa dong. Terus sama seenak-enaknya itu nggak bisa secara hukum, makanya kok ada perpanjangan apa-apa. Terus ada yang bilang saya nambahi DPP saya, urusan saya, karena saya sebagai ketua umum partai supaya tahu saya diberikan oleh kongres partai hak prerogatif. Apa artinya? Gile. Kalau nggak ngerti diam. Wartawan juga gitu. Baca dulu ADART-nya PDI Perjuangan, tahu? Jangan asal berkira-kira. Saya tanya Mas Hasto, itu wartawan pada kelenger nggak ya aku ngomel? Ntar kamu mau saya omelin lagi? Jangan ya. Lah kok lo yang jawab Adian? Itu pada diem. Aduh gawat juga. Ya kalau saya hanya minta kan kamu tuh ngomong kebenaran. Aduh susah amat. Jadi kan apa sih? Aduh. Jadi memiliki kedudukan hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita nih warga negara yang sah. Makanya ngapain kita punya KTP terus apa tuh? Kalau kartu apa keluarga? Loh iya loh. Jadi kan kita nih apa namanya? Bukannya kalau orang yang nggak ber-KTP itu apa namanya? Ya artinya nggak, dia pokoknya ilegal lah.
Nah itu stateless. Lah itu makanya jangan dong, kesian deh. Orang di sini sudah diomongi semangat gotong royong, jati diri bangsa, satu ada lagunya, satu nusa, satu bangsa, itu satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Kok ada? Gimana saya nggak tergores ya? Saya sampai bilang loh, ya, sama yang nggak suka sama saya suruh tuh Pak Pram, kalau nggak suka sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka kan mau hidup karena mereka warga negara yang sah. PDI Perjuangan juga partai yang sah. KPU menerima kita, terus mau dibolak-balik nggak jelas. Ya pikir dulu dong, masa kayak gitu? Nah makanya nih saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, atau udah berhenti dulu dah mikiri hanya mau TSM dan lain sebagainya. Berikanlah rakyat itu kebahagiaan untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri. Karena itu kan katanya kita ini masuk dulu, itu kan waktu Orde Baru itu kan namanya sentralistik, sekarang itu desentralistik. Nah, jadi mau mencerminkan demokrasi. Nah, untuk siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan pemilu termasuk pilkada, netralitas dan integritas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi ya gini nih loh, udah berhentilah kamu nih Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan kepada bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jangan yang namanya kalian buat bangsa Indonesia yang lainnya untuk kamu humiliate, tidak berkemanusiaan. Jadi apa? Aparatur sipil negara, tulis Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, udah berhenti, nggak usah, nggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara pemilu hingga pucuk pimpinan negara diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara Republik Kesatuan Indonesia? Ayo jawab. Nih ya, masa gitu? ASN takut. Kalau saya nanya, ngapain sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah Bu. Ya iyalah. Tapi yang mana? Emangnya cuman satu, berdua, bertiga, apa gitu loh. Terus TNI. TNI katanya itu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa? Fungsinya ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Kalau sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau nggak senang sama ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika cari dah. Itu enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah nggak jelas. Emangnya dulu saya masih bisa loh, karena banyak loh. Ini gua nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu, dan itu sah loh. Nanti kalau gua pasangin Andika pasti lupa. Kenapa? Karena nggak ada loh
yang namanya mantan presiden, tanya sama Lauli, betul nggak? Lo saya aja kaget-kaget harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul nggak? Lah kok sekarang maunya digituin? Ya enggak lah. Enak aja. Terus Polri, saya udah bilang mau ketemu Kapolri aja sampai hari ini nggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kapolrinya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya nggak makan orang kok. Kan saya mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu. Ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gua aja yang digubrak-gubrak gitu loh? Ya ini kan kalian gak berani ngomong, ibu aja ngomong relax. Ya saya gak punya beban. Lah apa? Terus mau diapa? Mau ditarget? Mau ditangkap? Apa dunia gak akan horek Presiden Republik Indonesia kelima gitu? Saya ini banyak teman loh, bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak teman loh. Dimana aku kan diem aja, gitu loh. Mereka ini semuanya pada nanya loh, Mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya? Mestinya sama yang lain dong. Iya karena apa ini? Iya ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya sehingga melakukan segala cara termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara. Aduh gawat. Pertanyaan saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah, kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lah benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, halo Bu, apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin, aduh apa sih ngomong aja perlu dah, aduh. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh, kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Pak Oli gitu, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu, kan gue pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo, terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo, terus, hati-hati lah. Ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 krisis, tapi karena saya nggak punya apa, saya hanya mau rakyatku jangan menderita, semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh, tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC, saya dapat award, saya sendiri bingung, loh kok dapat award kenapa? Ya karena kok dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah saya pikir baru, iya bener juga ya, gitu loh. Nah makanya udah
untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu, pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat. Populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa, tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh gak berani 3,5 abad loh. Perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, gak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalrejo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu ada, masih ada gak ya, museumnya Pangeran Diponegoro? Masih, itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau itu, katanya itu yang waktu ditangkap. Masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan, karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu, dia itu katanya mau berunding sama Belanda. Betul apa enggak? Ya kalau mamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan, ya? Itu penjajah. Nah makanya yang namanya apa? Dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka, hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegalrejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong, marah orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu, kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa tuh namanya? Yang sana tuh mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Apa? Nah, itu masih punya kita loh.
Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Tidak. Itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu cium. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya, loh, tapi saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda, harusnya apa? Harus mikir juga dong senior kamu. Jadi berarti yang di sini, betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong, kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya, jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Bayangkan dong. Terus udah gitu, yang udah belajarnya sama, aku kan tahu kayak di akademi kayak apa, itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat, siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu cara begini. Ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali, saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi, pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini, karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di Polri itu keamanan rakyat, gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo namanya itu? Mana dia? Atau ini nih? Betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu, pusing saya kalau kepala. Jadi apa? Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkam semua, takut semua, karena berada dalam zona nyaman. Wah kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin 300-an, saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya karena dianya apa namanya? Ngerubu-rubuin pagar. Alah ya mau pagar aja ya udah aja, ada yang bayarin lagi udah selesai. Lah makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Aso, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya. Itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh.
Loh saya bayangin loh, ibu saya bilang ada fotonya. Ntar kapan-kapan ya gue cari dulu. Biasanya disimpan Mas Nanan. Ada kereta bayi, isinya saya. Ada susternya kan. Sebelah saya aja. Aku bilang, "Duh ilah baru sapintil gini." Apa? Pengawal. Gile gak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang gak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin enak ya. Kalau hanya bersiul aja, ice cream datang deh, nggak usah beli, nggak usah apa, gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang benar aja. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untung lah. Aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana. Jadi kelurahan. Coba gile nggak? Kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebun lah apa. Aku bilang manjat pohon lah apa. Anak presiden loh. Gak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya, biarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak tau? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa? Kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya apa? Kayak kawat juli. Jadi ya terang bisa dong naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh. Kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebun atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh. Udah pit gitu. Waduh, kita liatin. Bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan. Apa nih ya siasatnya gitu. Wah, turun nih, gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan, enak. Gitu kan? Iya. Terus belaga yang duduk lah apa. Bener nih, bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuma ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya enak ya, rindang ya. Sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulutnya kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gue anak presiden asli, tapi gue nggak kayak gitu, tahu? Gile, apalagi nih udah mau pulang dah aku. Suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya? Itu ya bolehlah, kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no? Udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomongnya, gile. Apalagi. Nah ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR. Kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, kalau tapi kan bakat kita juga butuh, gitu kan? Iya, terima aja, hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit, yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja begok sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul, ya memang betul.
Nah gitu loh. Jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah kalau kayak hari gini aduh manis banget ya. Kan saya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo begitu. Oh, wah itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak. Tahu aja apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan. Gitu loh. Jangan lambenya. Nah ini apalagi nih? Yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh. Jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Loh. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang siapa lo Rosa? Loh, iya dong. Saya mau tahu dong. Kok dia berani yang namanya anak orang ya? Iya dong. Makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh. Gile gak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek gitu loh. Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih? Gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah. Kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, bukan India. Kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih, ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja namanya India. Bukan itu di Indianya, yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang kok banyak teman deh. Makanya sudahlah,
jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain. Nah makanya ini kan saya udah coba ya, semuanya ibu yang mesti jadi ini bagus bu, ini bla 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 bla, gue diem aja. Nah terus saya cuman kapan tuh udah, terus aku lihat nih waktu ini Dika nih mau aku jadiin, terus udah ada tagline, lu siapa tuh yang bikin? Aku udah ketawa, tapi boleh juga tuh ya, tagline-nya kan banteng perkasa, wah keren. Asal jangan lehe aja ya. Iya udah banteng-banteng perkasa. Terus maaf nih ya, yang Bali itu kan udah lihat belum? Itu aku kan tahu orangnya juga ya, namanya The Gajah. Orangnya emang begini loh. Oh keren gitu, saingan sama Andika gitu. Aku terus mikir, bener ini apa enggak ya gitu. Saya seneng deh kalau dengerin, nanti yang akan dihabisi gitu kan. Terus aku tuh mikir, lu kok kayaknya sopo ya? 1, daerah Bali. 2, Jawa Tengah. 3, Jawa Timur. 4, gitu kan. Lalu saya tuh bilang, siapa yang mau ngabisin ya? Aneh. Emangnya kenapa ya? Kok sampai udah gitu ngomongnya? Gile gue bilang. Itu kuasa, tahu nggak? Ya biarin aja ngomong. Makanya kan ibu kan enggak, ya udah deh diem aja. Tapi kalau udah kelewatan ya aku ngomong gitu. Nah sekarang saya ngomong dah gitu. Jadi tadi udah kan diumumin sama Pak Hasto yang bakalan jadi. Dari tadi saya udah bisikin nama, betul toh? Tadi ada yang salah malah. Mana untung saya nanya gitu. Saya ini orangnya detail. Bukan bu, kok bukan ya? Untung salah ininya aja gitu. Nah tapi saya tanya, berani nggak? Gitu. Semuanya nih pada bilang berani. Gua hitung dah pokoknya, bener berani apa enggak. Masa sebetulnya kan gampang ya, nanti baik-baik aja. Kalau ada dari kepala desa apa segala, iya deh kulon nuwun aja. Pak, itu kan rakyatmu juga, ya biarin aja lah, milih mana yang mau. Saya dengarnya kan gitu dari atas nih, udah terstruktur, truk itu. Lah terus kalau kepala desa kan juga waktu milih dia, betul nggak? Ini yang kecil aja. Berarti kan kita juga ada yang milih dia, begitu. Lah kok sekarang gara-gara hanya takut atau apa gitu nggak dijadiin lagi, berarti dia nggak dipilih sama rakyat, tahu? Ya dong. Jadi bohong doang. Masa gitu kalangan elit kita ini yang mau jadi pemimpin katanya pemimpin apaan? Kalau kayak gitu dari tingkat yang paling kecil. Coba kalau ada yang mau bantah ibu silakan, boleh. Orang kenyataannya kok ibu tahu? Lah anak buah saya kan anak ranting. Dipikirnya nggak ngomong. Bu emang susah juga bu. Bayangin sampai yang namanya lurah apa segala, terus diapain ya? Nah, ya kok kamu, ya saya ngomongnya sama ibu aja. Kalau enggak kan saya nanti diapa-apain. Kan terus gimana? Anak istri saya. Oh iya benar juga ya. Iya kalau mending gitu. Ntar kalau nggak ada ini ya kehidupan saya. Ya udah. Biar mulut ibu yang ngomong. Gitu guys. Nah gitu loh. Nih tinggal satu lagi. Karena Mas Nanan udah bilang Mama baca ini gitu. Maka dari tadi kan dibawa, coba kalau dilihat, jangan katanya nambah-nambahin.
Terus aku diam. Tapi tadi waktu mau ngambil ini, saya boleh dong pidato apa saja. Saya ketua umum kamu. Iyalah, masa nggak boleh ngomong lah gua. Awas ya, ntar kalau aku dibully, apa yang saya ngomong boleh ditulis, tapi jangan saya dibully-bully, tahu? Orang ini kebenaran yang saya omongin. Kalau nggak percaya, iya loh. Emangnya dipikir, udahlah, saya udah terlalu lama ngadepi, bayangin loh dulu ngadepi Pak Harto, iya. Terus udah gitu reformasi, saya kan udah banyak kali ditelikung loh. Ya waktu reformasi kan mestinya udah kesepakatan saya jadi presiden. Wah, dengan kekuasaan MPR, dok. aku cuman ngomongnya sama Bapak almarhum, ya udah biarin ambil aja, kayak nggak ada kerjaan. Ya jadi juga presiden, gile. Kepada seluruh anak-anakku, seluruh anak ranting-ranting PAC itu tunggu dulu. Iya, aku tuh kan situ. Kalau udah suruh ngapalin ini aja. Tunggu dulu. Bukan P-nya apa? Oh ya, pengurus anak cabang. Tuh kan, Satgas partai, seluruh akar rumput. Akar rumput nih maksudnya rakyat. Dulu kenapa sih aku kan ininya supaya gampang. Rumput tuh boleh dilihat deh, cari deh. Begitu kamu melangkah keluar, pasti ada rumput gitu. Dan rumput itu selalu bergempel. Saya soalnya senang tumbuhan, makanya dijadiin yang namanya pengarah BRIN. Oh, luar biasa. Dipotong dia supaya bagus toh. Tapi kan dia tetap hidup. Dia dimatikan, dia dicabut, dia apa? Ada sisanya, tumbuh kembali. That is akar rumput. Makanya saya bilang akar rumput, karena itulah rakyat sebenarnya. Mereka itu begitu. Waktu saya kan suka menghitupkan ini loh, kasusnya Sambo itu, buat saya itu perih hati saya. Betul loh. Lo masa polisi yang harusnya berkeadilan, menurut saya tidak berkeadilan. Ya kenapa? Loh, saya ngelihat sampai bapaknya itu yang membuat saya perih. Kalian rasakan, kalau kalian dibegitukan, terus bapak kalian ngomongnya, sudahlah katanya. Memang gak bisa kalau untuk orang bawah itu hukum itu ada pengaruhnya. Nangis saya. Jadi di mana keadilan Republik Indonesia ini? Kita loh. Ingin nanya saya suruh kemarin itu cepat. Saya kan langsung nanya di mana anak-anak itu diambilin. Karena saya ingat waktu kuda tuli sebelum satu hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Lah saya datengin namanya Komdak situ mana gitu tempatnya. Iya terang dong, saya disenengin karena datang sendiri, nggak usah disuruh. Ngamuk saya sama polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah tuh. Kalau nggak percaya pergi dah, masih di bawah katanya apanya tuh? Apa? Nah itu. Jangan ya main-main sama saya, karena saya memang benar datang, bukannya asal ngomong doang. Saya bela. Kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu udah polwan pada nggak bisa ngomong. Kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan sama laki. Enggak, aku bilang, sana anak perempuannya pisahkan.
Kalau terjadi pelecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu Bintang? Saya udah ngomong waktu itu loh, waktu zaman kuda tuli. Terus kalian mau apa? Iya, malah saya terus ya ini kan kayaknya saya apa sih, ketangkep gitu kan. Iya, masuk penjara. Kalau ikan masuk ke bubu. Iya, terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal nggak ada panggilan loh. Saya yang datang ke sono, saya nggak minta. Lo anak orang enak aja, belum ada kejadian apa-apa loh. Besoknya baru kuda tuli. Terus alasannya untuk mengamankan gile. Bilang mengamankan apa? Yang nggak ditaruh dong di bawah itu. Makanya kalau kamu menjadi politisi harus pintar ngomong yang berarti, tahu nggak? Iya dong. Hanya mau mejang-mejeng ketua DPR. Iya, saya bilang sama Mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong. Kalau ini nggak bisa ngomong buat apa lo jadi politisi? Itu. Iya, saya berani bener. Coba gila, masuklah gua ke entah apa sih namanya ke bawah tuh. Jadi apa ya? Nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh, tapi dijadiin satu. Gitu gile juga aku pikir loh. Gitu. Kok ini saya bilang sama Pak Lauli. Penjara kita tuh benernya gimana toh ya? Iya, saya udah ke penjara anak-anak tuh di mana ya? Tangerang ya. Udah. Yang perempuan tuh di mana tuh? Iya toh? Udah, Bu. Coba kamu siapa yang udah angkat tangan? Angkat tangan. Ayo. Benar. Iya, angkat tangan tuh gini, Bu. Betul, supaya benar, masa gini. Itu buat saya keraguan. Karena apa? Iya, kalau kamu mau jadi aja tapi nggak ngurusi rakyatmu, nggak apa gitu, nggak bisa apa nyari bisa orang miskin segala. Ini saya udah bilang toh, nanti visi misi kita itu ya loh, itu bunyi negara loh. Iya, yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh. Jadi termasuk nih kalian. Masa enggak coba? Gimana sih aku suka? Emangnya dipikir aku nggak pernah lihat gitu? Aduh, saya ngurus orang ya ada. Kalau nggak percaya boleh lihat. Dia jadi tukang kebun saya. Suka maaf, namanya tuh Pak Mahfud. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ini kan Pak Mahfud ini Pak Mahmud, iya toh, sama toh, iya. Jadi aku suka minta maaf ya, karena memang namanya Pak Mahfud. Jadi dia 30 tahun jadi tukang kebun saya. Tiba-tiba dia sakit. Coba, ini kehidupan. Aku kan nanya, kok di rumah saya ada musola, kok dia tidur di situ ya? Ya saya nanya, kenapa kok dia? Karena diusir sama istrinya. Keren, aku bilang. Aku pikirnya gitu toh, berarti mungkin dia selingkuh atau apa. Terus aku panggil anaknya ada laki ada perempuan. Terus apa coba? Akhirnya dari teman-temannya kan ada berapa? Saya dibilangin, ibu tuh kebalik, bukan dia yang selingkuh, istrinya selingkuh, selingkuhannya disuruh masuk ke rumahnya, suaminya dibuang. Keren nggak? Halo, itu, lah benar nggak? Aku bikin, yang benar dong. Akhirnya apa? Dia mau stroke, saya urusin sampai hari ini. Saya suruh tinggal ada tempat saya kasihin dokter, saya kasihin apa? What's that? Kemanusiaan, tahu nggak?
karena nggak ada yang ngurusin. Hah? Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah, banyak. Karena nggak ada yang ngurusin. Hah? Kamu nggak mau nyari orang kayak gituan di Republik ini? Kalau kamu pergi ke bawah, banyak. Hanya nggak mau turun ke bawah, tahu nggak? Hah? Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Hah? Gimana? Aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Nah, kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya, ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. Out 2 kali, out 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Ah, enggak. Masa enggak melihat? Tanya Mbak Risma nih, dia izin tadi ada di mana? Tuh. Kapan itu aku telepon? Bu, saya nggak bisa hadir, saya ada di Kerinci. Yalah, pergilah naik Kerinci sana. Loh iya loh. Saya sama dia TikToknya enak banget. Karena apa? Benar. Saya lihat di TV. Ah, gitu. Kapan tuh udah saya omongin. Iya, ada bapak-bapak. Dia ada di TV apa saya nggak tahu. Masa tidur di kandang kambing. Gila, aku bilang. Hah? Ini republikku. Saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kemana manusia yang lain ya Pak? Hah? Yang sudah malu ya, yang dia hanya maunya pangkat dan kekuasaan ya, harta benda dan lain sebagainya, tidak lupa sama orang yang kayak gini-gini. Hah? Kemana nuranimu? Hah? Coba mikir. Saya nggak pernah anti kalau kalian mau kaya boleh, tapi please dong lihat juga orang lain dong. Masih kayak gitu loh. Di kandang kambing itu bukannya saya ngelihat, maksudnya itu ada di TV loh Pak Ahok. Saya kan suka cetak berita. Gimana ya kalau kita aja masih gituan aja dibuang, nggak diperhatiin. Ayo, kalau saya nanya nanti kapan-kapan sama Ibu Aririn, kalau nggak bisa jawab, berapakah banyaknya anak yatim piatu? Kalau nggak bisa jawab, itu apa? Hah? Ya dong, pikirin dong. Itu kan yang namanya apa? Generasi baru bangsa loh. Kan saya suka nanya. Tapi buat kamu cukup apa enggak? Cukup Bu. Tolonglah kamu ngomong. Apa yang membuat kamu cukup? Ibu itu memberikan beras. Beras itulah yang paling utama bagi kami. Biar umpamanya nggak ada uang, tapi ada beras. Oh kayak begitu ya. Ini benar. Kalau kamu nggak percaya, boleh tanya. Apa itu? Hah? Kemanusiaan. Anak buah saya kalau ditanya, itu udah berapa puluh tahun pada ngikut segala, aku apa bilang, kok nggak bosan-bosan ya? Tapi saya tidak memberikan kemewahan, tapi saya memberikan ketentraman. Kalau kamu nggak kuat sama saya, nggak apa-apa, keluar. Sampai hari ini nggak ada. Mana dia? Si itu ada, si Mbah. Jadi ada nih pengawal saya. Itu terus setelah saya nggak lagi di istana, dia nggak tahu kenapa bilang, saya suruh ini generasi berikutnya, saya suruh manggil Mbah. Jadi ya
sampai hari ini masih tetap setia pada saya. Kenapa? Simba ribut karena dia bilang lebih baik saya tinggal sama ibu. Karena apa? Saya merasa tentram. Kalau kamu nggak tahan keluar aja. Nggak, ngapain aku keluar? Manggilnya aja sampai sekarang masih Putri. Ngapain Tri aku keluar? Orang dibikinin BPJS, lalu kemarin kakinya kan jadi susah jalannya. Terus saya bilang dioperasi ya, enggak takut. Akhirnya saya bilang lucu deh, kebawa tuh kali. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, perintah saya, kamu mesti operasi kaki. Siap. Benar, mau dioperasi. Wah, sekarang dia keren deh, jalannya udah lurus lagi. Tahu nggak itu yang saya ceritakan apa? Peri kemanusiaan yang ada mestinya di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.